Napoli Ini dulu. kita bahas yang Juventus Napoli. Kalau Juventus Napoli itu semua udah terlihat. Napoli itu udah sangat siap untuk Scudetto. Wih, Weh, Bang Bots, parah jangan, banget jangan, nih weh, 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 Scudetto. weh, 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 weh. Gua rasa sih ngapain? Kalau menurut gue ya, kalau Inter mau fokus di semua kompetisi masih naif banget sih menurut gue. Maksudnya naif banget lah dengan kondisi skuad yang seperti ini untuk fokus di seluruh kompetisi naif banget Dan sih. lawannya semua tuh udah berbenah menurut gua. Iya. Udah siap untuk menghadapi kedikdayaannya tim-tim lain. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore para tifosi. Welcome back to Pinball Opini Football. Wah, ya ampun, kita kedatangan orang yang sedang habis mengurung diri di goa kembali keluar setelah kemenangan sangat gila. Guru kita ya, Bang. Iya, abang-abangan kita semua. Abang-abangan kita semua ini. Bang Botak, boleh dong sapa-sapa sedikit. Halo semuanya, pinball luar biasa. Goks, ini dinanti-nantikan ribuan tifosi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beginilah ya. Sebenarnya sih, sebenarnya ada di pihaknya si Aldi. Gue berharap si Milan kalah. Gue berharap Milan seri kemarin. Alah, ini mau sebelum mulai mau ceng-cengan dulu boleh dah. Ini apa siapa dulu? Enggak dulu di. Tadi masalahnya pas lu baru datang ke sini nih ke mini studionya Rangga ini nih. Lu kayak langsung ngegas gua gitu. Gara-gara gue cengin dikit doang. Lu jangan terlalu sensitif, apa-apa dibilang tegas. Tuh, lihat ada penekanan nggak sih dari sore Aldi kawan-kawan? Hah? Iya kan? Asli. Gitu. Baru Gitu, nongol gitu, di Bang. grup jam 11 siang, belum bayangin. Ya emang gue bangun di jam segitu kalau kerja. Enggak, tapi Bang Bar tadi lu denger kan omongannya dia, Bang? Itu ada ini kan, lama-lama naik kan intonasinya kan? Iya, intonasinya Bukan kayak kan? Betul sekali, kayak betul. Aidit, kayak Aidit waktu pidato. Nah, itu kan. Boleh ya. Petrucci nggak ngerti sih, John Petrucci jujur nggak ngerti. Tapi ya udah sebelum kita mulai pembahasan pertandingan, Gerah ya? Enggak gerah gara-gara ini apa dicengin Al? Hah? dicengin, lebih dicengin. Sebelum kita memulai pembahasan hasil Jornata 5 ini, jangan lupa teman-teman kita juga udah ada grup WhatsApp community yang pertama. Teman-teman kalau mau ngecengin Aldi 24x7 bisa di sana. Terus juga kita ada link Saweria League. Jangan lupa teman-teman udah makin bertumbuh juga, fans Milan udah mulai melesat naik sepertinya. Habis kita cengin mantap langsung. Triggernya di situ. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Kita menuju 5.000 nih. Bantu kita supaya menuju 5.000 sampai ke 1 juta lah. Ternyata Gas. derby emang bener ini. Derby itu merubah mentality, merubah keadaan Mentality ternyata. supporter juga. Mentality iya lihat nih maksudnya maksudnya merubah Saweria League gua Dan juga Saweria League. merubah klasemen Saweria League yang dimana gue kira Napoli masih akan tetap bertengger di posisi 2 selamanya. Ternyata disalib oleh AC Milan. Mungkin Aldi boleh dibaca dulu. Oke, dari yang posisi 6 dulu kali ya. Posisi 6 dulu paling bawah 75.000 masih di Roma. Roma, betul. Parma di atasnya 172.000. Terus Juve di peringkat 4 104. Kemudian ada Napoli di peringkat 3 342. Enggak apa-apa, ayo tutup. Akhirnya Milan langsung rangsek dengan 533.000. Gokil. Forza Milan, mantap kalian Milaniste. Dapat jersey Bang Bara, mantap. Dan terakhir Inter masih tetap Masih bisa digoyang 1,2 juta. Mungkin bacain aja kali dari yang paling atas karena mata saya kan minus. Mungkin saya baca Ya. 1-2 dulu. Ini mungkin paling bawah kali ya. Dari Bang Isak, Vino Alavine, Sundulgan, mantap. Tapi akhirnya kita berbagi poin, Bang Isak. Lalu yang kedua ada Reski 07. Yuk Milan bisa di derby ini sebelum mulai nih minggu lalu. Bisa di derby Bang Bara. Leo jual aja nggak sih? Milan Fonseca full otot di tengah minim kreasi. Nanti kita bahas juga terkait Milan pertandingannya. Lalu ada Aras Breda nih. Lo tahu nggak nih lirik apa nih? Rasa ini, ya. Srimini Forte. Ini lagu siapa? Beda dia. Nah, dia mulu. Ya pokoknya itulah. Ada terakhir-terakhirnya Sarah Perketiam. Bleson, itu liriknya Bang Bleson. Bleson. Wah makin ngaco lagi. Udah kita lanjut. Yang Iya maaf Bang. bikin Bang lagu Arnaldo. kita. Bang Arnaldo gue nggak tahu sumpah. Ini mungkin kayaknya Milan. FCIM tuh Milan ya? Bang Bara. Bukan, ini FCM Inter yang di atas, beda lagi. Oh FCIM apa? Oh FCIM. Inter Milan. FC Internasional Milan. Internasional itu kan bukan Inter Milan. Fans club Inter Milan. Apa namanya? Inter Milan. Indonesia Milan. Iya. Semangat tim Binbol 2 kali nih sama Iya. tulisannya dari Bang Hector Cooper sama Alberto Zaccheroni. Zaccheroni. Ini mah fans Inter banget ya berarti ya. 10.000 2 kali ya. Pak Hartono juga kembali check in juga Forza Parma. Thank you Pak Hartono.
Ini beneran ada Pak Hartono check in terus tiap hari. Ada Bang Dal juga, maaf dikit, nggak apa-apa dikit, kita apresiasi banget, thank you banget. terima kasih. Ini fans Milan akhirnya mendatangkan rezeki buat kita, dan Bang Reski balik lagi check in lagi Forza Milan. Gimana Bang Bara, Fonseca di derby, masalah ke depan nanti dipikirin aja nantinya gitu lah, mungkin maksudnya gitu Ini ya. setelah menang ya. Yang Budi? penting menang Iya. derby, gokil. Iya. Jam 4 Siap. pagi Bang Bara, Bang Langsung. Bos, jam 4 pagi loh. Langsung ya dari menang prit langsung buka Saveria. Apa 50.000 langsung. Langsung. Wah. Dan terakhir Bang James Ball. Ini sih gede banget sih, 300.000. Oh, anjay. Fans apa? Fans apa? Kenapa? Fans Milan ini. Fans apa? Fans Wih. Milan langsung bounce back gua bilang Mantap. aja. Nggak, dari Bang tadi hidung gue James gatel Boy. gara-gara terharu gue. Sorry ya teman-teman yang nonton ya. Sama terakhir ada Bang James Ball dari tetap semangat konten abang-abang, salam dari Banjarmasin. Terima kasih Banjarmasin. Terima kasih. Mantap Banjarmasin. Dari 100.000 tuh yang terbesar dalam satu kali sawer kan? Iya. Sejauh ini ya? Sejauh Sejauh ini ini ya? 100.000 kalau nggak salah yang terbesar. Apa Iya, 200 ribu, Bang 225 Bang Bang. Reza, Bang Reza. Reza. Oh, Reza. Iya, Reza Fans Napoli, ya Fans Napoli. Reza. Fans Reza Udah jangan ngomongin duit. Oh, iya, Ini sorry, maaf, ini maaf. lu lagi baca Saweria itu duit ya ceritanya. Ini duit. Bang. Iya, Bang. Gue baru ngeh Makanya. Saweria itu duit. Gue pikir Apa? lu udah pada cari-cari duit ya di sini ya. Semenjak kehilangan lu kita mesti nyari duit aja, Bang. Kita Iya, Bang. Kehilangan induk. hidup ini. Gara-gara lu Bang sebenarnya Bang. Ini tadi Kita belum- swadaya, Bang. ini dia dari tanah bukan, bawah tanah bukan. Oh, Kalimantan itu. Nah, Iya, itu. Banjarmasin kan. Banjarmasin. Kalimantan. Banjarmasin. Nggak tahu nama daerah, nah, makanya gue sebutin. Dia dari Milanisti Indonesia. Ini thank you Bang Jimmy. Thank you. Mungkin Bang Bara lebih kenal kali. Itu aja tadi buat Sawerian League-nya kita. Jadi teman-teman jangan lupa juga Bang Bara juga kemarin ada mau ngasih jersey Milanisti Indonesia bagi high spender. Tadi kayaknya kemungkinan baik Bang James Ball yang bakal dapat kalau lihat dari hasil yang tadi. Mungkin sebelum kita masuk ke pertandingan derby yang paling template ya, hasilnya juga menyenangkan buat banyak pihak. Ini kita bahas Parma dulu karena Ya, setiap hari Pak Hartono udah yakin masa kita nggak Thank you. bahas. Fans Sengaja. Parma Gianni loh. Tapi setelah hasil minor lawan Napoli ya, tren negatifnya makin bertambah. Berlanjut. Betul. Jadi di 3 pertandingan, dan 3 pertandingan ini kalau nggak salah straight 3 kali kartu merah. Iya. 3 kali kartu merah kan. Iya, Dari iya. mulai Zion Suzuki, sekarang Cancellieri dapat straight red card. Udah bukan kuning lagi seingat gue, dia langsung straight red card. Masuk. Pertandingan tuh. Betul, dia kalau nggak salah cuma main berapa menit ya? 30-an kalau nggak salah. Atau mungkin pengganti. Seingat gue di Cancellieri itu masuk. Gue lupa ganti Mihaila atau Hernani, tapi masuk kena kartu merah di menit 58. Jadi menurut gue sih agak sayang aja gitu. Maksudnya lawannya Leke yang belum bangkit juga. Tapi di pertandingan ini jangan lupa ada wonderkid kesayangan saya Patrick Dorgu golin di pertandingan ini. Patrick Dorgu golin di pertandingan ini. Kristovic juga bagus kok itu. Oh ya, Kristovic tentu Tendangan lah. bebas, ya. Tendangan bebas, betul. Tapi ya di sisi lain di sini juga kartu merahnya bukan cuma buat Parma doang, ada juga di Leke juga. Leke ya. Duluan Lecce ya. Duluan Leke, Lecce, betul. iya, terus yang di kartu merah Lecce itu adalah yang melanggar si Cancellieri. Cancellieri, betul. Gantian dia udah. Betul. Karena berarti secara pertandingan juga bisa dilihat bahwa tensinya emang cukup tinggi sih, dan menurut gue ya, gue selama nonton Parma tuh gue nggak pernah melihat nonton Parma tuh yang nggak seru gitu loh. Ya. Selalu pasti ada drama-dramanya, pasti permainannya juga tetap menyenangkan. Tapi ya itu sih, menurut gue selama Fabio Vecchia masih naif ya dengan taktikalnya, dia tidak mau adaptasi, buat gue sih berat sih. Mungkin bisa kita ralat ya kata-kata kita di awal musim, Parma bisa masuk ke zona Eropa. Kalau dengan ego yang seperti ini sih menurut gua agak berat, biarpun di pertandingan ini XG-nya gede banget. Tapi either it works atau it doesn't work aja sih Rang kalau menurut gua, karena Ya, emang main dia bola. bukan. Memang ya itu satu sepak bola. Dua, gue yakin dia emang pengen punya taktikal yang emang bisa dia patenin untuk ya udah gue mau mainnya kayak gini. Inilah yang akan ngebawa gue. Ini cara permainan Parma yang seperti biasa gitu. Ya, ngerti do nggak? or die. Iya, do or die Ya, di jadinya. sini juga ternyata karena statistiknya 25 shot, 10 on target. Menurut gua memang Iya, tertindas banget. Iya. Di mana benar, Leke makanya. di sisi lain juga bukan tim yang nggak pernah menyerang gitu loh. Maksudnya di lawan Iya. Inter ya waktu itu ya. Yang pokoknya total shotnya tuh bisa 20-an, tapi nggak works aja gitu, nggak golin aja. Gue lupa di beberapa Cuman dominasi. Cuman Gimana? gini, Mar. Parma itu yang gua harapin waktu di Serie B kemarin, tahun kemarin sebelum mereka naik ke Serie A kan, itu semua bagus banget dari sisi lini tengahnya. Nah, justru di awal-awal Serie A ini, sang motor lini tengah mereka itu yang dari Spanyol si Bernabe ini justru sinarnya nggak terlalu keluar. Karena itu ya nggak tahu ya apakah dari taktik dari Fabio Vecchia sendiri atau gimana, nggak tahu ya.
Tapi sih sebenarnya Barnabe ini sangat-sangat bagus banget dia. Di Olimpiade Prancis kan salah satu motor di lini tengah dia. Betul. Masih sih, menurut gue masih, tapi memang ya terkadang ketutupan sama beberapa pemain yang bagus juga kayak Dennis Mann, kayak Ya. Mihaila juga cukup bagus. Tapi menurut gue banyak pemain-pemain yang gue nggak tahu di beberapa pertandingan ini gue tahu kayak ada Anas Haj Mohamed, itu gue baru tahu dia dapat MVP di pertandingan ini 2 assist. Menurut gue ini Fabio Vecchia sih cukup menarik untuk ditonton sampai akhir musim karena ya itu secara pemain kita banyak yang nggak tahu, jadi Iya, penasaran. dia berani mengorbitkan pemain-pemain yang anta beranta sih sebenarnya. Betul. Karena timnya Parma juga, Bang. Jadi kayak ya Nothing udah, tulus. nothing tulus, enak. Oke, Iya. masuk ke pertandingan berikutnya Nah, ini dia. yang akhirnya saya sudah bilang dari sebelum-sebelumnya bahwa Mati. kembalikan Baldanzi ke posisi Ya. aslinya. Ketika Baldanzi kembali ke posisi aslinya, pasti Roma akan menghadapi kemenangan. Dan Dan terbukti Playmaker. di belakang striker seperti zaman dia di Empoli. Dan dia itu sempat main bareng sama Dybala. Jadi bisa nih ternyata dua pemain ini tidak nabrak, Tapi gini sih, untuk kemenangan Roma kali ini gue ngelihat gimana ya, Ivan Juric bisa nerapin taktik yang dia bisa manfaatin celah dari Udinese gitu, karena banyak banget Udinese ini kebobolan di celah-celahnya itu loh. Jadi di apa sih, di half space-nya dia itu, half wing-nya dia itu tuh. Nah, itu di situ bener-bener dieksploit sama Roma. Jadi 3-4-2-1-nya Roma ini jadi bekerja karena dia bisa ngedorong pemain Romanya ke depan dan dia nge-bypass lini tengahnya si Udinese kalau gue lihat gitu kan. Dan Udinese nggak tahu kenapa gue ngeliatnya kocar-kacir banget nih di lini tengahnya. Jadi itu benar-benar bisa dimanfaatin sama Dovbyk sama Dybala gitu kan. Sempat juga ada beberapa kesempatan dari El Shaarawy gue lihat, dari Pellegrini gitu, dan akhirnya bisa diselesaikan sama Tommaso Baldanzi. Nah, yang gua sorotin, kalau misalnya di pertandingan kali ini si Dovbyk ini udah mulai bisa juga nyetel, dia nggak hanya jadi target man, jadi goal getter kayak waktu kemarin diupayakan oleh Daniel De Rossi, tapi sekarang dia juga bisa jadi pemantul dan sangat berhasil gitu, karena dia bisa jadi pembuka ruang dan pengalih perhatian untuk ngebuka Pellegrini dan juga Dybala untuk bisa nusuk ke depan. Jadi Roma nggak selalu maksain main dari sayap nih. Kalau Daniel De Rossi kan kemarin bener-bener main dari sayap tuh, pakai si Tasende, pakai siapapun dari kanan gitu kan, entah Sule atau Dybala. atau dia kadang taruh Baldanzi di sana untuk ngacak-ngacak dari pinggir. Nah, di sini Ivan Juric dengan cermat memanfaatkan, oke, gue punya kekuatan di 3 depan gue ini dan gue manfaatin di half wingnya ini nih. Gue lupa namanya, half space, half wing, apa gitu. Pokoknya tempat lu biasa kalau lari terus lu cutback gitu kan. Nah, di situ tuh di pinggir lapangan tapi nggak terlalu pinggir, dia agak ke tengah dikit. Nah, itu. Nah, jadi di situ yang dimanfaatin dan posisi pemain Roma selalu ada di situ. Dan walaupun dia nge-bypass dengan passing yang menurut gue lumayan kenceng, lumayan cepat speednya dari belakang ke depan. Nah, ini pemain-pemain Roma ini udah siap dan first touch-nya itu bagus-bagus gitu. Maksudnya kita tahu Dybala gimana, Pellegrini gimana, dan udah jadinya nyaman. Dia dapat bola di depan, tahan dulu, baru second line-nya ngedorong ke depan. Dan itu jadinya ngurung Udinese di area pertahanannya sendiri. Nah, itu jadinya kunci kemenangan Roma di pertandingan ini menurut gua. Dan gua happy banget karena gua Romanisti. Iya, dan menurut gue hal yang menarik untuk disampaikan berikutnya adalah siapa pemain yang tidak akan dipakai oleh Ivan Juric ke depannya, karena kan banyak banget pemain yang masuk di sini. Betul. Yang udah nggak dimainin tuh Matias, bukan berarti nggak akan seterusnya, tapi kayak Matias Sule nggak dimainin. Ada beberapa nama yang baru-baru juga udah kayak Enzo Levi juga udah. Memang dari awal juga cuma jadi pelapis doang. Ya, ditaruh dulu. Masih banyak beberapa pemain lain kayak Matt Hummels masih belum sempat bermain juga di pertandingan. Jadi gua justru malah wondering yang tidak akan fit di skema taktiknya Ivan Juric siapa, dan di Januari yang akan dilepas siapa. Nah, Iya, iya, itu gue masih belum bisa ngebaca sih, Rang. Karena kalau gue ngelihatnya Roma juga bakalan ngarungin musim yang panjang dan dia butuh semua pemain-pemainnya ini bisa dipakai gitu, available. Jadi masih terlalu cepat kayaknya untuk ngomongin hal itu sekarang. Tapi Nah, hal yang menarik gitu. Kalau gua sebenarnya gini, Ivan Juric ini kan ibarat kata baru masuk, ibarat kata mengatasi problem yang ada di Roma sepeninggal dari pemecatannya seorang Daniel De Rossi. Jadi sebenarnya dia sedang membaca skema yang tepat untuk Roma. Tapi memang waktu berhadapan dengan Udinese datang dengan kepercayaan diri yang tinggi karena dari sisi permainan ya kita tahu sendiri Udinese ini sempat memuncaki klasmen Serie A kan.
Iya, Nah, rata-rata. Roma bermain dengan nothing tulus aja lah sebenarnya. Cuman kalau boleh dianalisa di babak pertama waktu ada Pellegrini itu sebenarnya permainan Roma nggak berkembang banget gimana. Justru Roma itu jadi bagus semenjak Baldanzi masuk menggantikan Pellegrini. Iya, di babak kedua, betul. Iya. Di situ kalau kita mau lihat bagaimana antar lini serang Roma dan lini tengah itu antara Paredes, Baldanzi dan Dybala itu connect-nya luar biasa. Setuju, Nah, Bang. untuk Artem Dovbyk ini, gue bilang kalau seandainya Ivan Juric bisa menemukan formula yang tepat, memang ya striker yang sangat menjanjikan dan boleh dibilang Roma mempunyai lini serang yang variatif dan ya bisa sangat mengejutkan untuk Serie A nanti. Mengerikan, udah bukan Iya, mengejutkan lagi, mengerikan. Ngeri. Ya karena menurut gua ya bedanya dengan De Rossi ya ini Makanya gue seneng Roma. Ivan Juric yang menurut gua pelatih beneran gitu. Maksudnya Ya, Oh iya, dibandingkan De Rossi gitu. Gue ngerti Maksudnya maksud lo. Iya, ya, gue ngerti. Dia ngelatih dari bawah dulu terus tim-tim yang mediocre baru ke Roma. Iya, Dia betul. mediocre, dia bisa berbuat seperti apa? Kalau nggak salah Di Torino, Torino 10 Di kan? Torino, di atas Napoli, 9. 9. Hellas Verona waktu itu juga sempat di 10 besar kalau Itu nggak salah. zamannya Iya. Giovanni Simeone itu. Iya, Iya, betul. dengan tim seperti itu dia bisa membawa timnya agak naik. Nah, apalagi dengan tim yang Roma gitu dengan kualitas mainnya yang lebih di atas Jauh. tim-tim tadi. Nah, makanya gue bilang harusnya dan harapan gua sebenarnya Roma jadi tidak seperti bergantung pada Dybala lagi karena yang ya sejauh ini ya dari Mourinho, De Rossi, hasil Roma itu baik jika Dybalanya baik. Tapi Iya. lu tahu nggak sih kenapa De Rossi dipecat? Karena gue ada sempat baca di beberapa media, salah satu aspek pemecatannya itu di luar dari ketidaksetujuan dari banyak hal-hal kecil dengan manajemen Roma. Dybala itu ingin dikurangi menit bermainnya sama De Rossi karena dia pengen mengorbitkan beberapa pemain muda dan salah satunya kayak Pisili pun juga ini kan pemain akademi Roma yang gue lihat sih lumayan berdampak juga. Iya. Tapi maksud gue dari hal-hal minor itu ternyata bisa ngakibatin efek bola salju yang lumayan gede juga buat De Cuman Rossi. Rangga, maaf, kita Apa? perlu tambahin satu lagi. Ini kan baru awal, ibarat kata baru awal. Gimana kita lihat waktu awal Daniel De Rossi ngegantiin Jose Mourinho, Roma itu sangat luar biasa loh. Iya, benar. Melejit luar biasa. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan Roma ini benar-benar sehat ini dia di 5 sampai 10 pekan ke depan lah. Ya, Benar. Tambah Ya, 5 pekan. lagi. Habis 5 pekan dia ganti pelatih lagi, Bang, Bot, solusinya. Ini apa sih? Biar gitu sampai akhir musim jadi ada banyak Ini pelatih. SSB apa? Makanya menang. Jadi tiap 5 menang ganti, 5 ganti gitu. Nah, ini kan kita berbicara Serie A ini berbicara konsistensi. Nah, Iya. contoh kayak kita melihat Thiago Motta dengan Juventus yang awal-awal pertandingan menang 3-0 tanpa kemasukan dan sekarang justru 3 partai berturut-turut itu tanpa gol dan tanpa kemenangan malahan. Ya. Jadi ini kita berbicara tentang konsistensi. Gue juga nggak mau jumawa ya, walaupun Milan menang, ya gue tetap berpikir bahwa ini baru step, ya baru 10% lah. Kita belum tahu nih kreditnya akan bagaimana, apakah kreditnya selesai tuh. Nah ini berlaku buat Roma. Kita akan lihat menilai Roma ini sembuh dari penyakitnya setelah 5 atau 10 pekan ke depan. Ya, setuju gua. Tapi gue cukup yakin Terima kalau kasih. Ivan Juric bisa menjawab keraguan itu sih. Dengan di Torino aja gue bisa lihat kualitasnya Ivan Juric. Kalau Napoli 3-0 loh. Ya, karena gini, Ivan Juric itu berbeda dengan De Rossi sama kayak lu bilang tadi. Ivan Juric ini punya portfolio sebagai pelatih yang memang kenyang pengalaman di Serie A. Dengan Betul. Tapi fun fact-nya ternyata umurnya baru 49, tapi sudah setua itu mukanya. Makanya Tua banget. Makanya Simone Inzaghi bandingannya kalau nggak salah Inzaghi tuh 47 atau 48, 46 lah, maksudnya beda tipis gitu ternyata. Iya, Juric tuh udah kayak 50-an. Juriknya udah 50-60-an, mau 60. Orang Eropa kan awet tua. Awet tua. Iya juga. Ya udah nanti kalau De Rossi kayaknya bisa kita bahas di konten terpisah spesifik bahas apa yang salah dengan De Rossi, tapi kita masuk ke salah satu pertandingan yang gua merasa gua nggak terlalu kebosanan nonton ini sampai habis biarpun tanpa ada gol, yaitu Juventus melawan Napoli. Ini mungkin sebelum gua menceritakan apa yang terjadi, Bang Bara nonton nggak Bang? Karena dia udah mulai kayak takutnya ketiduran Bang Bara nih gua lihat. Bang, Saya tidak menonton game yang membosankan ya sering. Oke, ya udah saya skip ya. Saya nontonin Rangga live stream soalnya. Tapi gue ngomong-ngomong De Rossi tadi gue sama Bang Ridwan gue dituduh pemuja DDR. Padahal enggak, ya emang ada progresnya gitu. Nanti Ya mungkin beda sudut pandang aja, tapi nanti saya jelas. Nanti kita kayak gini jadi pemuja Ivan Juric lagi ya. Kalau gue sih lebih suka mediocre gitu dari Ya, dulu. kayak Napoli mediocre nih.
Ini kita bahas yang Juventus Napoli. Kalau Juventus Napoli itu semua udah terlihat. Napoli itu udah sangat siap untuk Scudetto. Weh, Bang Bots, Parah jangan, banget, weh. Enggak, Terbang ini. enggak. Serius loh. Kalau kita nggak boleh. Dulu awal-awal gue berpikir setelah konflik yang awal-awal Conte sempat konflik kan, karena permintaan soal Lukaku nggak disetujui. Tapi memang benar, jinxnya Conte ini memang ada di Lukaku. Lukaku ini kayak ya apa orang bilangnya salompasnya si Conte. Tapi memang progresnya Jimat. ya itu gua bilang itu Iya. baik pertahanan lini tengah maupun lini serangnya Napoli ini sangat-sangat wah. Gua walaupun gua nggak nonton full ya Juve lawan Napoli, gua melihat bahwa ngeri Napoli ini dia bakalan menemukan ritme, semoga dia konsisten. Tapi kalau ritmenya udah dipegang, mental juara Conte ini nggak boleh diremehin. Yang gua mau kasih tahu adalah kan kemarin Meret itu di sekitar Iya, menit 30 diganti. Ternyata Diganti. cedera, ada kelelahan atau cedera otot. 3 pertandingan kemungkinan ke skip. Gua kira perubahan taktik karena sempat ada salah passing kan. Iya. Gua kira karena itu. Sakit, Ternyata ada Pak. sakit, tapi soalnya pas keluar kayak biasa aja kan, nggak ada gestur sakit nahan kaki Iya, atau apa. bukan sakit yang gimana. Iya, jadi mungkin kayak discomfort atau apalah ya, tapi kemungkinan besar 3 pertandingan terlewatkan. Dan yang gua kaget di pertandingan ini adalah Conte langsung memakai taktik 4 back-nya di pertandingan lawan Juventus. Itu sih menurut gua langkah yang antara bodoh dan berani di saat yang bersamaan, karena dia dengan skema back 3-nya udah cukup nyaman, udah cukup stabil, terus tiba-tiba dengan satu minggu doang dia ganti ke taktik back 4 dan sangat berjalan dengan baik untuk dari sisi defensif menurut gua. Karena ketika melawan Juventus tuh benar-benar kesulitan untuk nyari ruang di sisi tengahnya Napoli. Makanya kalau dilihat dari data statistik atau heatmap, teman-teman bisa lihat bahwa Juve itu kesulitan untuk merangsek masuk dari sisi tengah, makanya selalu masuk dari areanya Kenan Yildiz maupun Gonzalez. Even Kop Minus itu harus ngelebar ke bawah mau ke luar kanan lah atau ya. ke kiri ya, jadi Dia mau crossingnya tetap mengerikan. kelas banget. Itu menurut gua kalau strikernya bukan Vlahovic dari menit pertama mungkin udah 2-0. Harusnya ya Juventus bisa 2-0 dan harusnya Napoli jadi bisa ngejar, tapi karena strikernya Vlahovic first touch-nya sangat bagus. Iya, Vlahovic itu first touch jelek banget. Jelek banget. Nggak. Jadi ya udah pertandingan jadi berjalan 0-0, babak kedua Juventus lebih dominasi, tapi kenyataannya tidak bisa kill the game secepat itu. Timothy Weah tidak dengan kualitas yang dibutuhkan Juventus menurut gue di striker ya. Karena menurut gue mungkin kalau yang masuk Milik karena cedera jadi nggak masuk, ya mungkin bisa berubah sih pertandingannya sih. Angin pertandingan bisa berubah. Iya, Juventus sih gue ngeliat lumayan buntu karena Conte ini bukan yang nekat sih Rang, kalau gue ngeliat ya, karena dia udah cukup siap dan juga dia ngerti Juventus itu mau kayak gimana. Dia tahu, gue rasa dia tahu luar dalam walaupun pemainnya beda ya, tapi ada Thiago Motta di sana yang juga dia tahu mau gaya mainnya kayak gimana. Ya Conte juga gurunya dia gitu kan. Nah yang gue mungkin sorotin lagi, dia manfaatin McTominay ini dengan benar, nggak kayak di MU menurut gua. Jadi McTominay ini di sini akhirnya gue ngelihat Napoli jadi punya gelandang lagi yang bisa nembak dari luar kotak penalti. Bener kan? Itu di McTominay Sangat bisa kehilangan jadi. itu. Dan juga dia ini bisa bermain secara box to box walaupun nggak seganas zamannya Hamsik. Jadi gue ngerasa kayak ada sosok Hamsik di Napoli saat ini tanpa Hamsik yang asli gitu ya. Maksudnya Hamsik itu kan cepet, agresif, terus juga eksplosif. Nah McTominay ini versi lebih agak flamboyan, lebih flamboyan. Gue ngeliatnya sih kayak lebih kalemnya gitu. Jadi gue ngelihat ini udah cukup pembelian yang cukup baik dari Napoli dan pemanfaatan pemain yang cukup baik dari Conte. Conte know what he's doing. Ya gue sih, ya maksud gue menurut gue ini favornya lebih diuntungkan. Banyak orang bilang ini Napoli yang dapat keuntungan karena kan main di kandang Juve kan. Tapi buat gue ini sebenarnya hal yang baik buat Juventus juga, karena ya beberapa tahun terakhir Juve ketemu Napoli itu selalu kesulitan gitu. Di pertandingan ini Juve bisa lebih mendominasi perjalanan pertandingan. Menurut gua ini key takeaway yang bisa diambil sama Juventus. Dan Bremer bermain bagus, Savona bermain bagus, Kenan Yildiz main bagus,
banyak pemain-pemain yang kemarin kan ada ngomongan ketika ada pemain muda di situ dihadapkan pada krisis, gimana cara mereka bereaksi. Bagus dan tetap bagus. Jadi Jadi Mota emang magician itu Iya, untuk maksud megang gua, pemain muda. gue kan ketika main Part 7 kan gue harus lihat buktinya dulu, ternyata terbukti bahwa dia bisa menghadapi krisis itu dan berjalan dengan baik. Ya, setuju. Justru yang nggak terlalu kelihatan biarpun impactnya lumayan ada itu McKennie kemarin juga ngelakuin pelanggaran jadi nggak terlalu kelihatan. Ya sisanya I'm happy lah, maksud gue happy banget ngeliat Politano tendangan bebas Iya. ketepis sama Di Oh, Gregorio. Politano itu nusuk dari kanan ke tengah Iya. cut inside itu ala Messi Iya, kan, tapi luar biasa. kalau boleh minta saran Pak Conte ya, Neres kalau boleh starter lah, Coppa Italia nih Pak Conte nih, tolong lah sekali aja. Gak, pasti bakal dikasih gue Iya, Gue yakin betul. gue. Ini saya minta tolong ini Pak sebenarnya Pak Conte. Ya, tapi sebenarnya fans Juventus juga pasti ada senangnya juga karena dalam 5 pertandingan pertama ini mereka belum kebobolan sama sekali kan. Belum, iya. Di liga di UCL udah UCL satu Itu kan. juga ya. Iya, gol. Apa? Kalulu itu. Consolation Iya, Itu juga gara-gara nggak fokus itu Kalulu. udah lengah dikit. Dia langsung begitu cepat. Memang kalau Juventus memang nggak kebobolan karena memang dari segi pertahanan bagus, dan salah satu yang paling gue sesalin itu si Kalulu anjing ngapain. Iya, kenapa ya? Kalulu orang. Ya, Bolanya gimana di kanan. Bang? Ya ntar sabar. Ini abis ini Milan nih. Ah udah nih, udah. udah. Juve Napoli Juvenya sudah. udah. Selamat untuk Conte, selamat untuk Thiago Motta. Selamat untuk Milan. Dan selamat untuk Milan. Selamat untuk Milan. Forza vincerai, non ti lasceremo mai. Lalu kita fans Roma aja. Oh iya, sorry. Roma. Gue sebagai fans Inter pengen ngucapin selamat juga dong buat Bang Bara sama Bang Botak. Mantap. Milan berhasil. Selamat. Kan lu bukan Oh, iya. Milan. Iya, saya mau juga dong. Lu kan Kan bukan Roma. Milan. Dia udah buat Reza juga karena Milan berhasil menang. Enggak, Roma. Akhirnya Saya seneng Inter kalah aja. Kan Roma, saya Roma. Gila lo, 3 tahun lo. 3 tahun terakhir tuh Maret tuh Februari 2022. September bukan nih? Iya, 2 tahun lah, 2 tahun lah. Iya, jadi 6 pertandingan berturut-turut kalah. Hampir aja yang ke-7, kalau ke-7 jadi rekor kan, tapi nggak jadi. Inter kalah 1-2, gol Inter di Marco, sedangkan gol Milan dari Zirkzee ya Bang Botak ya, 2 gol Zirkzee ya. Ya kan ya, 2 Zirkzee, selamat untuk Milan. Zirkzee nggak ada, Gabia pun datang. Gabia datang. Abang Tami gila luar biasa Abang Tami. Reelsnya diputar lagi. Diputar teman-teman. Yang awal musim Amin, Bang Bot. putar ini. Milan lawan Inter di derby 2024-2025. Milan 3, Inter 1. Mantap. Gol Joshua Sirse 2, Leao 1. Ingat Bastoni kartu merah. Bang Bara dulu kali Bang Bars, silakan Bang Tadi Bars. belum ngomong Bang The Bar. stage is Silakan yours. Bang Bar. Gue dulu apa Bang Bos dulu? Iya, lo dulu lah. Bang Botak lebih lama ntar. Lu dari tadi cuma pamer aurat. Iya lo. Gue apresiasi paling tinggi sih gue kasih ke Fonseca ya. Tadi kalau si Rangga bilang Conte itu merubah jadi 4 back segala macam dalam waktu hanya seminggu, tapi cuma bisa seri sama Juve. Jumawanya mana Jumawanya? Itu Jumawanya. Emangnya seri gitu. Oh gitu. Oh iya. Iya, nah itu Fonseca lebih gila lagi dia, tahu-tahu kan. Ntar 2 backup beda lagi. Dia sih dia. Apaan? Lanjut. Iya, maksudnya gue Fonseca ya bukan seperti Pioli lah yang ketika dalam kondisi seperti ini melawan tim yang super dikdaya dan udah jiper berapa kali nggak pernah menang juga kan pasti orang ngarepinnya pasti dia akan defend total atau gimana, tapi di sini dia malah 4-4-2 sebenarnya. Ya ini anti taktikal dasar ya, maksudnya kalau misalnya lu lawan 3 back lu lebih bagus punya 4 yang bisa mengoverload di sisi Kok humble sih? kanannya Milan kan. Kok humble? Iya lanjut Bang. Taktik. Iya itu, tapi yang gua nggak nyangka dia berani memakai itu di jangka waktu yang sangat singkat buat melatih itu di lapangan latihan ya. Dan juga memang ini terbukti berhasil dengan 4 orang yang bisa di depan, jadi 4-4-2 tapi bisa jadi 4-4-1-1, bisa jadi bahkan lebih terlihat di 4-2-4 juga kan. Iya benar. Jadi di sini dia bisa memberikan pressure kepada Bastoni dan Pavard, nggak terlalu berani untuk maju ke depan karena akan takut kehilangan bola kan. Dan juga lini tengahnya udah pasti luar biasa, Fofana dan Reinders. Itu gue ngeri banget, Reinders lari-lari. Reinders, Pak. Habis-habis napasnya kan, Reinders. gue takutnya kalau capek kan nggak ada yang bisa setimpal sama dia kan. Tapi ternyata semuanya bermain bagus kecuali orang India di bek kanan ya. Emerson Royal. Emerson bagus. Belum berhasil itu dari Kalkuta itu dia. Gael. Enggak, sorry Bang Bar.
gol pertamanya Milan menurut gua gara-gara kelangahannya si Emerson Royal yang jadinya dia agak molos terus bolanya dapat ke Di Ya Marco. udahlah. Betul ya? Tapi sisanya kan maksud gua Bukan. impactful juga lah. Ya. Kalau gue pribadi sama gol balasan dari Inter itu kesalahan dari Tomori yang terlambat untuk ngejebak offside. Sebenarnya itu masalahnya Emerson Royal itu backup untuk ngeblok Lautaro Lautaro, iya. pada saat itu. Iya benar sih. Iya, lu mau terlalu pada ini Emerson lu. Enggak, tapi gua tahu Bang Bara pasti mau ngomong gitu, ya kan Bang? Nggak boleh Lalu gitu. kamera gue mati. Udah, mah. Udah 30 menit berarti. Nah, udah nyalain lagi. Nah, Nah, lu Iya, di timer. Ya, Emerson. Lu kelihatan di situ kan kayak pemain Milan, lu ulangin lagi deh match kalau memang lu bisa dapet yang full match. Udah ada. Pemain Milan tuh nonton. nggak mau ngebagi ke kanan kecuali bener-bener terpaksa banget. Jadi Emerson udah lari ngelebar nih, bolanya ditekuk lagi ke kiri, dioper ke tengah. Ya, Gitu, itu sampai namanya ke itu lagi. namanya Lu perhatiin feint. dah. Itu namanya menipu. Itu namanya menipu lawan. menipu teman sendiri. Itu musuh udah pada ke situ semua kan. Habis itu dipasing ke tempat lain yang lebih susah bolanya. Enggak, itu kalau lu main fun football, bek kanan lu anak bawang kan. Ya, tapi kalau dia bayar yang paling banyak gimana? Paling royal loh dia. Royal. Ya bayar. paling banyak. Iya. Masa nggak dioper? Babak kedua lumayan lah, babak kedua lumayan. Maksud gue, Oke dong. kalau dia bisa keep up sama permainan rekan-rekan yang lain, ya Milan mempunyai masa depan yang cerah sih. Maksud gue Fonseca juga berani ganti-ganti formasi kayak gini, berarti kan dia memang mempunyai pengetahuan akan kapasitas timnya sendiri ya. Dan juga yang gue baca si Ibra juga melakukan pendekatan yang berbeda kan, dia nggak sekedar marah-marah, dia kan gue sempat baca menghadapi orang yang terluka tuh beda, dia bilang gitu kan, karena tim ini sedang terluka dengan posisi kalah sebelumnya kemarin lawan Liverpool, terus kemudian akan menghadapi derby, dia tidak dengan keras ya. Ya akhirnya hasilnya kita lihat sendiri ya, 2-1. Dan tebakan gue benar ya, walaupun itu berkah editor salah nulis. Kalau salah, kalau kalah dong, dengerin dong kemarin kata-katanya apa Mas editor, kalau kalah Nyalain editor. nyalain editor, kalau menang karena gua. Iya. Kalau menang Jumawa. Nah, itu cuma wae di situ. Nah, itu yang gue tungguin. Kerikan. Apa namanya? Oh tadi balik yang ke Banjarmasin ngasih ya. Banjarmasin e-sportnya sayang sekali kemarin yang turnamen Jarum Soccer, Super Soccer itu cuma juara 3. Sementara kalau yang futsalnya itu yang menang Indo Barca. Jadi Liga Italia Ada nggak Messi, yang Indo Barca. finalnya lo nem. Ya curang, dia mau pakai Yamin Yamal. Udah ntar Bang Bar lagi ngomong itu. Ya, maaf. Ntar diomelin lu. Udah kayak gitu sih. Oh, Maksud gue oke. teman-teman Milanese Selamat juga, untuk ya, MI berarti ya. Selamat untuk Yay. MI juara 3 di e-sport Jarum ya. Bang Botak dong, Bang Botak gimana Bang Botak? Bang Botak gimana Bang? Dengan orang yang mengharapkan Fonseca kalah, gimana dengan hasil ini? Iya, lu kan Milanisti yang popon out kalau kata fans Inter Bang Botak. Coba. Ya, kalau gue pribadi sih sebenarnya gini. Benar kata Bara, sebenarnya kejutan luar biasa yaitu perubahan taktik formasi daripada seorang Fonseca ketika berhadapan dengan Inter di saat sebenarnya Milan ini dalam posisi kalau boleh dibilang seperti nasib di Ujung tandu. si Ujung. Iya. Goku. Dia sih sebenarnya menerapkan formasi nothing tulus lah. Gua kalah ya gua dipecat. Gua menang berarti napas gua masih diperpanjang. Cuman memang ada satu kesimpulan bagi gua pribadi bahwa memang akhirnya Fonseca ini kembali ke strategi yang diterapkan Ancelotti di saat masa jayanya Milan. Dulu Milan dengan dua strikernya Inzaghi dan Shevchenko, dan ditopang sebenarnya oleh Kakak, Sidorf waktu itu di belakang, dan untuk di tengah kan biasanya cuma diisi oleh Pirlo dan Gattuso. Iya, betul. Nah, Dua. tadi subuh kita melihat bahwa Haji Fofana ini luar biasa. Menurut gua selepas dari hilangnya Kessie, Fofana ini memang adalah pemain yang paling dibutuhkan Milan untuk mengisi kekosongan. Ya, cacatnya Milan selama ini kan itu filter di lini tengah untuk antara lini tengah dan ke belakang. Dan gue melihat sih sebenarnya Inter juga sebenarnya sedikit terkejut dengan formasi yang diterapkan oleh Milan. Kalau orang kan mungkin melihat bahwa dia menerapkan 4-4-2. Sebenarnya kan posisinya Tammy Abraham di depan, tapi Alvaro Morata ini lebih menarik ke lini tengah dan ke belakang. Jadi inilah permainan yang boleh dibilang sih sebenarnya semoga
Fonseca ini udah nggak double lagi dan nggak otak-atik formasi, karena kita tahu sendiri baik di Roma maupun di Lille dia kemarin, dia memang suka merubah komposisi pemain sendiri. Nah, dia harus mempertahankan winning team yang mengalahkan Inter ini dengan formasi seperti itu. Nah, jika formasi skor udah satu sama, dia berubah formasi menjadi 4-3-3 kalau nggak salah ya. Karena kan Okafor masuk dan Chukwueze masuk kan. Iya. RLC juga masuk gantiin si kalau nggak salah Morata gantiin untuk Morata. menjaga balance Iya, timnya iya. juga. Iya. Nah, kalau gue pribadi sebenarnya, kalau Inter kemarin itu bermain juga ya. Kita tahu lah Inter ini kan tipikal tim yang memang udah mental juaranya udah ada. Tapi memang ya namanya bola ya, kita nggak tahu ya. Inter juga memang terkejut dengan taktik yang diterapkan dan permainan yang dimainkan oleh AC Milan itu sendiri. Gue mengapresiasi dari Matteo Gabbia, dari Tijani, dari Yusuf Fofana, ini dia luar biasa. Kecuali untuk Rafael Leao, gue nggak tahu ya apa ini anak ini lagi ngambek atau gimana, tapi memang kayaknya untuk musim depan mendingan jual dan ganti Nico Williams, karena memang gue berharap Ya, banget Nico ini. Williams jauh lah itu. Request. Upgrade kali Request. Kemarin katanya out manajemennya. Request. Gimana nih? Nico Williams. Kalau gue sih berharap tetap Ibra juga out. Masalahnya gini loh, Barat bilang tadi bahwa Ibra sekarang pendekatan lembut pada saat derby. Dia harus lembut karena dia udah disentil oleh Capello. Ingat, Iya, di Ibra media ini itu. disentil oleh Capello. Sebenarnya batu Capello, sandungan di Boban Milan juga. kemarin. Betul. Batu sandungan di Milan yang ibarat kata menyemburkan bara. Perselisihan di Milan itu sendiri adalah bacotnya Ibra ini dia. Jadi gini loh, kalau gue pribadi gue bilang gini, pemain nggak akan respect ke Ibra karena apa? Pemain menganggap level lu sama gua sama kok. Iya, gue setuju bang. Mereka akan berpikir levelnya Ibra dengan levelnya Theo Hernandez sama. Lu udah capai apa? Lu cuma capai Scudetto kok. Lu nggak pernah capai Liga Champions, lu nggak pernah capai Piala Eropa, lu nggak pernah capai Piala Dunia. Jadi bagi mereka pencapaian kita sama. Gue udah pernah ngerasain Scudetto di Milan. Cuman masalahnya Ibra ini harus merubah karakternya dia pendekatannya dia harus, kalau dia memang benar-benar pengen umur panjang di Milan dan Milan ini benar-benar berubah jadi satu kekeluargaan, dia bisa menciptakan kondusif hubungan di dalam Milan itu sendiri, yaitu pendekatannya dia harus mengcopy paste bagaimana Maldini mendekati pemain. Kalau Ibra, masih ingat nggak yang waktu Boban kritik dia dan dia teriak bahwa dia itu adalah singa, sementara kucing-kucing akan menyingkir iya. kalau singa datang. Bagi gue pribadi itu adalah satu statement yang menurut gue kurang elok dari seorang pemain yang pencapaiannya cuma sekelas Scudetto. Lu mau komenin Boban, lu mau komenin Maldini yang levelnya jauh dari lu. Mereka itu capai UCL. Bagi gue sendiri, gue kalau ada di Milan gue tempelin nih Ibra. Enggak. Orang kalau mau tanya, Ki, lu nggak suka Ibra? Enggak, gue nggak suka Ibra. Ibra Perulani, mau apapun itu gue nggak suka di situ. Karena apa? Gue butuh pembuktian. Kalau kita berbicara bahwa ini pencapaian kita udah menang di derby, oke, derby kita menang. Kita akan evaluasi lagi 5-10 pekan ke depan. Apakah Milan ini benar-benar sembuh atau kumat lagi? Ini kan kita berbicara tentang kompetisi. Karena gue bilang, Serie A ini adalah maraton, bukan lari sprint. Kalau dulu kan kita berharap dengan Pioli ya, kita terbiasa dengan lari sprint. Pupak. Nah sekarang dengan formasi 4-4-2 yang gue lihat diterapkan oleh Fonseca, gue melihat bahwa oke, Fonseca menciptakan kestabilan lewat formasi 4-4-2 karena filter dari Fofana bagus, Tijani bisa bergerak bebas. Nah ini gue bakal melihat apakah bisa direalisasikan jangka panjang atau justru ini cuma kesembuhan sesaat. Ibarat kata kita lagi demam, kita minum paracetamol, demamnya turun, besok demamnya naik lagi nih. Iya, karena kepepet. Iya. Jangan karena kepepet doang. Cuman bagi gue pribadi memang ada dua icon yang harus dikeluarkan di Milan. Calabria nggak bermain, gue nggak masalah. Karena memang Calabria ini untuk sebagai seorang leader, sebagai kapten ini oke, nggak bagus dia, ya. Terus kedua, untuk Theo ini sebenarnya dia nggak boleh terlalu lama-lama dengan Leao, karena Leao ini kayaknya memberikan dampak yang nggak kurang sedikit bagus buat Theo ini. Tapi Theo ini secara leader dan semalam itu Theo itu bermain sangat bagus sekali, sangat lugas dan tidak terpancing emosi. Biasanya kan Setuju. Theo akhirnya tidak dapat kartu kuning di bulan ini. Tidak kepancing Nggak kepancing dumris.
Luar biasa. Jadi ibarat kata secara permainan Theo tadi subuh itu sangat dewasa banget. Sementara ya seperti biasa Leo ini ya nanti babak kedua baru sedikit ada keluar lah sesuatu yang luar biasa dari Leo. Tapi babak pertama 100% Leo itu hilang, karena itu pun di kalau nggak salah di nilai yang diberikan dari Italia sana, Leo ini dapat nilai yang buruk. Justru Emerson Royal dapat nilai yang bagus. Iya, Iya. layak kok. Layak. Ya kalau Tapi kalau bisa ngedatengin Nico Williams tetap out Rulani sama Ibra. Kalau datang Nico Williams, kalau Nico Williams datang. Kalau gue pribadi gini loh, yang gue agak nggak suka dari manajemen sekarang adalah apa? Iya. Mereka berusaha untuk merombak fondasi sebenarnya yang dibuat oleh Maldini. Mungkin banyak fans Milan juga yang gue bilang, banyak fans Milan bilang oke lah, masanya Maldini udah lewat. Iya, gue bilang masa Maldini udah lewat. Tapi ingat, tim juara itu dibentuk berdasarkan fondasi yang kuat. Kita berkaca pada Inter. Inter membangun fondasi, tidak merombak fondasi. Ya. Fondasi yang udah paten itu. Contoh kayak Lautaro Martinez, mati-matian mereka pertahankan. Nicolo Barella, baru ini Bastoni. Ini si tua, ini Acerbi, mereka pertahankan. Itu adalah fondasi. Nah sementara di Milan mereka berusaha loh untuk mesingkirkan Theo. Lu singkirkan Theo sama Mike-nya, hancur di Milan. Iya, setuju. Ya. Itu keren. Kalau lu out, fondasi semua yang sudah dibangun. Sebenarnya kan Milan ini cuma penambahan aja. Ibarat kata kalau bangunan yang bocor-bocor kita cukup tambal dikit-dikit lah. Iya. Kita lihat aja Conte masuk di Napoli. Apakah ada perubahan drastis? Enggak, cuma 3 pemain inti kok yang dia masukin ke situ. Untuk memperbaiki keadaan. Football heritage kalau kata Mourinho. Iya. Dan itu nambel McTominay nambel si Zelinski juga yang keluar kan. Iya, cuma McTominay sama dia nanti Lukaku untuk keluarin virus Osimhen. Ya udah, sehat lagi kan. Nah, yang jadi persoalan dari manajemen sekarang adalah apa? Mereka berusaha untuk oke, gue punya kehebatan sendiri, gue punya hegemoni sendiri, gue punya pemikiran sendiri, boleh saja. Tetapi sekali lagi, tim juara, tim yang bermental hebat itu dibentuk berdasarkan fondasi yang kuat. Contoh, kita berkaca kayak Madrid. Madrid itu nggak pernah bongkar luar biasa. Mereka tetap mempertahankan tim yang juara. Kalaupun dijual itu udah mau mendekati jompo-jompo. Tapi yang jompo-jompo kayak Modric sama Kroos kan nggak dijual sama mereka. Iya, betul. Itu fondasinya. fondasi yang penting. Betul. Nah, Jadi, Contoh kalau gue begini, gue apresiasi kayak Inter. Zanetti itu duduk di jajaran manajemen. Mereka bilang, dia nggak ada fungsi aktif. Jangan salah, dia pun fungsi aktif. Tetapi kan mereka ibarat kata, mereka antara legend dan manajemen itu sinkronnya bagus. Dia bermain bagus. Kalau Maldini, mereka mau membenci sampai gimana pun pencapaian Maldini, maaf, Rulani, Cardinal, mau sampai titik pengetahuan, lu nggak akan capai level itu ya. Jadi buat fans Milan, gue cinta Milan, tapi untuk manajemen mungkin gue cuma mau nanya aja sebenarnya karena gue biarpun gue nonton full match after yang gue cari di full match itu, Inter ini gue bisa bilang ini pertandingan terburuk yang pernah gue tonton. Gue nonton Inter, ini pertandingan terburuk yang pernah gue tonton tentang Inter. Tidak ada kepercayaan diri. Gue jujur aja karena gue kan bukan fans Inter, jadi gue bisa melihat secara holistik gitu. Iya, lu jangan dengerin gue. Oke, gue serius dulu nih. Ya. Secara permainan buruk banget, kepercayaan dirinya rendah banget setelah kebobolan yang menurut gue nggak harus gol dari Pulisic. Itu sangat jelek banget berjalan. Di luar golnya Di Marco ya, menurut gue itu jalannya pertandingan babak kedua buruk banget. Apakah kaget karena taktiknya Milan? Dan maksud gue kaget itu harusnya 45 menit awal aja, kedua bisa berjalan dengan baik. Pasti capek. Lebih ya, capek. Ada capek juga, cuman ya gue yang lebih gue perhatiin ya mungkin kaget tidak terbiasa sebuah klub di Italia gitu menerapkan strategi yang kayak kemarin gitu. Ya karena ya biasanya yang ketemu Inter di Italia ya banyak kan setback di belakang, low defensive line. Nah sebenarnya ini Milan juga nggak high balance kan. Cuman nggak agresif, cuman dia tuh kayak balance, constant pressure doang, baru ngepres kalau ada heavy touch, kalau di FIFA tuh gitu betul. di game FIFA, di EFC. Tapi ya gue sih mengakui lah untuk pertandingan kemarin, di derby kemarin Inter bermain buruk. Milan juga menurut gue bukan yang bermain bagus-bagus banget, tapi lebih efektif dan efisien gitu. Compact gue, satu kata buat Milan. Makanya banyak mungkin pandit yang di luar bahas Serie A tuh bahasnya offense. Sedangkan kalau kita bahas di sini dari kemarin ya defense. Iya, fundamental banget. Iya. Beda banget. Makanya Milan kemarin menang bukan karena offense-nya bagus,
defense-nya bagus. Defense-nya bagus. Iya. Jadi ya gue appreciate Offense juga. bagus, udah 5 gol itu di. Iya, kemarin Okafor juga ngapain itu goblok Okafor. Iya, makanya gue bilang tanpa harus ada gol Gabia kemarin itu event seri ya. Menurut Iya. gue ini Inter pulang dengan malu sih. Bener, Buat gua. apalagi kemarin seri lawan Monza kan. Rasa menang itu Rasa Milan. menang. Kalau misalkan gak gol ya Gabia ya, itu Iya, menurut iya. gue rasa menang karena di sini menurut gue Inter serasa dipermalukan sih dengan kedikdayaannya dia. Gue merasa malah Simone Inzaghi ini datang dengan kepercayaan diri seolah-olah taktiknya dia tidak bisa dibongkar oleh siapapun. Menurut gue itu gila sih. Maksudnya lu harusnya 45 menit lu evaluasi, lu adaptasi juga taktik yang dikeluarin sama Fonseca. Iya. Itu sih menurut gue ya agak aneh sih. Gue melihat Inter di pertandingan tadi pagi sih aneh banget. Iya, kalau gue sendiri kan sebenarnya bukan fans, mungkin banyak yang fans sudah udah yakin menang bakal menang Milan di ini. Gue kan dari awal juga pasti namanya derby, lu mau sebagus apapun hasil sebelumnya, lu sebelumnya menang 5-0, 5-1 segala macam ya di pertandingan baru ya pertandingan baru lagi gitu. Tensinya pasti bakal berbeda dan pasti panas dua-duanya, nggak ada yang mau ngalah pastinya, namanya juga derby gitu. Jadi ya untungnya ekspektasi gue tuh udah bukan yang pasti menang, kayak gue juga nggak terlalu kecewa sebenarnya. Iya, dan Iya. dan maksud gue ternyata ACRB itu nggak boleh dilawan sama yang main fisik, dilawan yang bisa lari aja, pusing langsung Iya, ACRB. nah makanya iya dari yang sebelum ngomongin ACRB mungkin gue ngomongin ya Inzaghi-nya dulu ya. Inzaghi yang gue aneh lagi-lagi kenapa Zielu nggak dari awal, padahal lawan City penampilan udah bagus menurut gue. Miki jelek banget. Koneksinya dengan Hakan sama Barella tuh udah oke gitu, ngapain masih lu coba mikir lagi gitu Pak Simone. Jadi terus pergantian permainnya Iya. pointless lah menurut gua. Fratesi dimasukin mungkin harapannya bisa menambah di depan karena dia dia bagus di kotak penalti segala macam, tapi nggak ada tuh kemarin. Justru kan sebenarnya 4-2-4 itu kan bikin bola ke tengah tuh agak susah. Susah banget. Nah itu yang harusnya dicari oleh Inzaghi, gimana caranya bisa passing ke tengah. Betul. Karena Milan di tengahnya kan dua ya si Fofana sama Reinders itu ya mobile terus physical juga. Nah Iya, itu Inter kesulitan sebenarnya kuncinya untuk melalui tengah, ujung-ujungnya samping lagi ke depannya. Harusnya itu yang Pancingan Iya. justru itu. dan ya tiga-tiganya diganti, ngapain lu ngeluarin Barella sama Hakan di saat skor masih seri, masih Iya, imbang. benar. Lu mau nyari apa sih, mau biar Hakan nanti fit ketika lawan Udinese atau nanti lawan Real Belgrade di UCL? Gua rasa sih ngapain. Kalau menurut gua ya, kalau Inter mau fokus di semua kompetisi masih naif banget sih menurut gua. Maksudnya naif banget lah dengan kondisi skuad yang seperti ini untuk fokus di seluruh kompetisi, naif banget Dan sih. lawannya semua tuh udah berbenah menurut gue. Iya. Udah siap untuk menghadapi kedikdayaannya tim-tim lain. Iya. Jadi menurut gue ini sih ya gue nggak tahu lah kombinasi antara kebodohan Inzaghi, kagetnya Inzaghi, dan Kalau gue sih, iya gimana lagi? gue tambahin sedikit. Kalau gue sih kesalahan terbesar dari Inzaghi itu adalah memasukkan Aslani dan Betul. Bastoni. Iya, makanya. Make sense kan? Iya, makanya itu sih ya ganti Hakan diganti Aslani nggak ngasih impact apa-apa. Gue curiganya Aslani kemarin habis diperpanjang kontrak sampai 2028 ya pasti di kontraknya menit lebih banyak kan. Ya Iya. mau nggak mau ya Inzaghi sebagai ya pelatih Bisa. dan itu pasti ada gitu. Gue mikirnya begitu ya. Cuman ya semoga aja gue salah gitu. Tapi ya kalau menurut gue sih harusnya Inzaghi saat ini sama seperti musim lalu kayaknya sempat ada kayak gitu juga. Maksudnya lu dalam menghadapi pertandingan nih, lu lihat pertandingan itu dulu aja gimana cara menangin, yang gak usah memikirkan pertandingan yang akan datang dulu. Bikin hari ini aja. Hari ini dulu udah selesai baru pertandingan selanjutnya. Gua malah Gua. mikirnya justru gua keinget omongan lu sendiri bahwa Inzaghi musuhnya adalah Inzaghi itu sendiri. Iya, makanya Karena dia suka overthinking Iya, itu. iya. Nah, itu kayak lagi datang Iya gitu overthinkingnya. bener ini Gitu. juga lagi seperti yang lu bilang tadi. Dan yang tadi gua kelupaan Banyak poinnya. tadi sampai mana tadi? Tadi gua? sampai Inzaghi nggak tepat malah main Barella. Fratesi, Barella. gantiin Bastoni. Bastoni. Terus? Banyak nih, tenang Banyak ya. guys, tenang guys. Oh, Bastoni. Oh iya, maksudnya di pertandingan ini intinya membuktikan kalau skuad Inter ini belum Terlalu naif tadi. Iya, Lu belum- Naif dan belum padu. cukup untuk bisa mengarungi kompetisi yang panjang dan Kedalaman ini. skuadnya Kedalamannya belum tidak sebalas apa yang orang-orang pikir. betul. Ini kalau nggak salah Piala Dunia tuh tahun depan kan 2025. Piala Dunia 2026. 2 tahun lagi. Iya, maksudnya ya 2025. dulu. Antar klub ya, sorry. Antar klub 2025 ya. kan. Maksudnya antar masih di Iya, akhir kita musim ini tahu. kan. Maksudnya maksudnya jadi ya 3-4 lah sekarang kan UCL, Serie A, Copa. Ya nanti di akhir musim ada Piala Dunia. Maksudnya dengan skuad yang seperti ini lu belum cukup
kedalamannya. Oke lah, kalau lawan City ACRB bisa mengunci Haaland dan segala macam bermain bagus lah intinya secara defense. Cuman terbukti di menit kemarin 70 menit ke atas fokusnya udah hilang. Iya. Walaupun gol kedua bukan gara-gara ACRB, cuman ada big chance Tammy Abraham tuh gara-gara ACRB. Iya. Oh, yang dia agak ngelebar nendangnya. Iya. Ya jadi menurut gua ACRB bagus, cuman gua nggak yakin bisa konsisten bagus setiap pertandingan. Makanya body clock nggak bisa dibohongin lah dia. betul udah 36 tahun plus ya. Ya emang apa? Inter setelah gue lihat pertandingan, pokoknya taktiknya Inzaghi itu ternyata bisa dikalahkan cuma dengan apa? Bermain 2 striker. Iya. Oh, Iya. di pertandingan Mecahin fokus Mecahin backnya fokus. lawan. Iya, karena inti permainan Inter kan biasanya emang dari bawah kan. Kalau dari bawah udah nggak nyaman, biasanya ke depannya juga ikut nggak nyaman kan. Iya. Ini Ya, kelihatan banget sih, iya. nggak nyaman buat pegang bola tuh, buru-buru pengen dibuang aja. Aduh. Ya third man run-nya nggak jalan kemarin. Dengan sayap yang aktif neken juga. Oh iya betul. Iya. Iya kemarin Dan ACRB memang tadi lu bilang di 70 menit ke atas tuh udah kasihan nih tuh kayak udah gue juga ngeliat aduh anjing dia megangin lutut mulu. Yang diganti malah Basto. Gantinya malah Bastoni. Iya, gue berharapnya tuh kayak Inzaghi juga berani kayak mengubah strateginya kayak mungkin ya selama ini Bastoni di kiri terus mungkin kalau lu lihat situasi lah kalau misalnya ACRB udah kecapean nih Bastoni geser ke tengah, ACRB tarik kanannya Augusto mungkin lebih ofensif juga gitu. Ya maksudnya ya walaupun belum bisa sekarang tapi harus dilakukan untuk menjalani musim yang panjang gitu, jangan cuma punya strategi yang itu doang. Jadi Ini udah kartu kuning banget sih buat ya, walaupun masih awal musim lah ya, masih pasti banyak teman-teman yang tenang aja bang, baru 5 pertandingan. Ya gue juga mikirnya gitu. Cuman ya di awal ini harusnya udah tahu masalahnya apa, segera diperbaiki. Betul. Nah, Inzaghi itu baiknya ya, maksudnya bagus ya. Biasanya di musim sebelumnya dia melakukan kesalahan, tapi Belajar dari di kesalahan itu. satu pertandingan atau 2 pertandingan langsung bounce back gitu. Nah, Iya. yang gue harap kejadian lagi di situ. Dan gue nambahin juga dari statementnya Aldi, teman-teman Interisti nih. Jadi kalau gue ngelihatnya ini emang reality check yang bagus banget buat Inter sendiri, dan ini jadi pelajaran buat Inzaghi. Justru gue ngelihatnya bahwa ke depannya Inzaghi itu kayak Tony Stark, man. Dia itu bakalan kayak improve lagi kan. Ya. Armornya dia itu makin improve gara-gara dia tahu oh gue kalah sama musuh yang ini nih, jadi gue improve-nya kayak gini. Nah gue ngerasa Inzaghi tuh punya trait yang kayak gitu loh. Nah jadi kedepannya gue rasa dia akan coba cari cara untuk mecahin gimana kalau ada lawan yang pakai 2 striker atau lawannya ini ternyata tradisional main 4-4-2. Dan gue ngelihatnya justru ini juga bisa jadi bahaya buat Milan. Bener kata Bang Botak tadi, kita harus ngelihat Milan ini dari 5-10 pertandingan ke depan, karena bisa aja kemenangan derby ini itu nggak menandakan apa-apa. Justru kemenangan derby ini adalah pure bukan luck ya, tapi gue bilang karena taktikalnya dia itu elemen of surprise itu dapat banget di hari ini melawan Inter. Tapi ke depannya belum tentu itu bisa works. Nah ini yang gue khawatirin. Jadi mungkin kalau fans Milan ngecengin lu di kantor dimanapun ya itu nikmatilah. Iya, Gue rasa silakan. fans Milan itu bakalan Silakan. jadi humble lagi di pertandingan ke depan. Maksudnya Iya. kita bakal deg-degan lagi juga kok gitu. Iya. As a Milan fans I think gitu kan. Ya tapi gue apresiat dulu untuk terakhir mungkin ya untuk Jan Sommer itu, kalau kemarin bukan Jan Sommer bisa lebih banyak Betul. gol ya. Banyak banget Headernya Leo juga bagus. Iya, save pentingnya banyak. Big chance-nya Milan tuh ada 4 kalau nggak salah, yang di save 3, yang satu Iya, so big chance. cover melebar. Iya, big chance saya 6. Cover goblok. Ini big chance. Iya, jadi Jan Sommer masih oke lah, maksudnya good, thank you. Dan ya apresiasi terakhir gue maksudnya Milan juara kan berarti nih, juara Milan. Juara dong Milan. Selebrasinya kemarin selalu udah kayak juara kan kemarin. Masih nyindir lagi. Iya sih. Itu dong Mang Aldi mewakili fans Inter gitu dong. Bendera Inter itu tutupin baju Milan dong. Ternyata kekalahan pertama Inter sama Milan di derby ini membuat Aldi pertama kalinya di pinball berapi-api ya. Bener bang. Dari tadi gue udah digas dari gue datang. Untuk tahun lalu saya udah setahunan jadi boleh, jadi udah biasa. Lah mau menang bodo amat. Banget loh. Iya. Kenapa? Api-api. Lu terlalu bersemangat sih, Di. Menjelaskan banget. Tapi ya gue juga seneng sebenarnya dengan maksudnya untuk kita ya, untuk pinball dengan adanya kemenangan Milan ini ya, jadi banyak fans Milan yang bersuara lagi. Maksudnya gue bukan mau ngecek, tapi emang
Ya gitu yang kita butuhkan gitu, ada Iya, ada Inter bersuara, Milan bersuara gitu, jangan cuma Inter doang. Gue ngerti. Gitu. Jadi maksudnya dan gue kemarin ngobrol off air sama Rangga gitu ya, ngobrol-ngobrol santai. Emang bisa jadi Serie A musim ini tuh jadi musim yang cukup ketat dan bisa jadi bahkan pemenangnya itu nggak sampai 90 poin gitu. Nggak nyampe. Menurut gua. Itu, Nggak itu, nyampe. itu teori gue. Iya, teori gue nggak bakal nggak sampai 90 poin yang jadi juara karena Iya. karena Juve bisa, Atalanta bisa ganggu. Habis itu juga siapa lagi? Milan juga mungkin bisa, Napoli. Gitu kan, Lazio. Battle of Giant ini. Atau siapapun. Bahkan kemarin Lazio baru kalah sama Fiorentina gitu kan. Jadi nggak tahu. Papan tengah pun juga susah. Pertarungan para raksasa nih. Seru. Dan nggak salah ketika kita menabuhkan diri bahwa Serie A adalah liga terbaik di dunia, nggak salah sekarang karena kita compare sama Liga Inggris, memang udah Farmer League ya kan? Yang juara satunya aja mau dikeluarin dari liga. Kita mah nggak ada dikeluarin liga, paling degradasi doang, santai lah. Tapi ya. Dan satu ada tambahan, Serie A musim ini kita perlu mewaspadai satu sepak terjang yang luar biasa. Gua dari Serie B gua udah ikutin dia. Wah, Siapa tuh? Pelatihnya Torino, Vanoli ini dia. Berarti Venezia. Ya, sekarang dia latih Torino. iya. Dan sebenarnya kalau kita memperhatikan secara saksama, gue partai-partai Torino ini gue selalu tonton karena gue berharap sih sebenarnya gue pengen lihat nih ini improve dari si Vanoli ini ternyata memang bagus loh dia punya tabungan strategi dan insting dalam menerapkan formasi ini sangat bagus loh dia. Jadi ya kuda hitam terbaru Serie A gue yakin sih Torino sih. Menarik. Sesuai dengan lambangnya ya. Menarik karena bakal banyak banget pertarungan pelatih-pelatih hebat juga di Serie A musim ini gitu loh. Maksudnya Fabio Vecchia juga kita nggak bisa take out juga. Padahal di luar Big Seven juga masih ada nama-nama ya mungkin Nesta nggak besar tapi ya pasti kasih kejutan juga. Gilardino kemarin masih beberapa kali bikin kesulitan tim-tim lawan juga. Jadi ya let's see lah ya gimana musim Serie A diarungin sampai akhir musim, siapa yang bakal juara. Gue sih feeling gue bakal seru banget ditonton sampai akhir musim. Tapi untuk menutup episode kali ini gue juga mau nanya teman-teman juga gimana tentang hasil diskusi kita terkait dengan Inter, Milan, Napoli, Juve dan kawan-kawan lainnya maupun Parma tadi kita bahas juga. Tulis di kolom komentar setuju nggak setuju, happy tidak happy, sedih tidak sedih, gila atau belum gila. Jadi bisa ditulis di kolom komentar. Ikut berdiskusi pokoknya. Nggak setuju dengan komentar. Menjaga viewers kita ya, karena kita takutnya kan ketika Inter kalah di derby itu langsung 2000 doang yang nonton. Makanya buat kotak kita hadirkan sekarang. Tolonglah. Itu viewers gue lihat hebat banget tuh, viewers internisti sadis. Asli. Asli. Gue pengen tambahin. Lu harus hadir. Ya, gue pengen tambahin dulu ya sebelum gue pengen tambahin. Milan punya kans memang untuk bangkit, tapi Milan juga punya kans untuk tetap terpuruk. Jadi betul. Kekalahan dari Inter kalah sekali dari derby. Kadang kekalahan satu kali di derby itu tidak berpengaruh pada tim yang mempunyai mental juara sebenarnya. Setuju. Ini adalah suntikan ibarat kata doping luar biasa buat Milan karena meraih kemenangan di derby. Tapi ya sekali lagi pemain Milan ini biasanya ketika berhadapan di derby mempunyai hasrat yang berkali-kali lipat. Memang semenjak ditinggal Pioli, mungkin ya Pioli ini kan agen Inter. Ya kan. Cuman bagi gue pribadi sih sebenarnya memang kedikdayaannya Inter aja. Menang kemarin berturut-turut itu memang Inter yang sangat luar biasa. Nah untuk kali ini gue nggak mau euforia terlalu berlebihan dengan kemenangan Milan. Gue mengapresiasi kemenangan Milan. Tetap gue melihat perkembangan Milan di perjalanan panjang karena sekali gue bilang Serie A adalah maraton dan yang penting bacotnya Ibra ini nggak kumat terus dan akhirnya membuat mental pemain ini jadi risih dan membuat suasana ruang ganti tidak kondusif. Ya mungkin bisa panjang, tetapi ya kalau bacotnya dia nongol lagi dan antara koneksi antara manajemen dan pemain Milan ini pemburuk, ya hal buruk masih bisa terjadi buat Milan. Tapi ya sebagai fans Milan ya gue berharap semoga ini adalah awal kebangkitan dan Fonseca bisa sadar diri untuk tetap mempertahankan formasi 4-4-2. Amin. Gue suka 4-4-2 ini. Gue suka banget. Amin. Oke. Dan harapan gue untuk Interisti ya semoga tetap banyak yang nonton. Maksudnya jangan karena kekalahan ini kalian malas buka sosial media segala macam. Betul. Karena temenin Aldi. Iya, maksudnya ya pasti gue juga pas saya pertandingan malas buka sosmed pasti ada lah segitu. Cuman gak usah berlama-lama karena gue percaya untungnya aku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakang. Ada pesan-pesan biar tadi. Oke,
gitu ya teman-teman. Thank you semua yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok di SCC Pinball untuk berita olahraga ter-up to date. Saya Rangga mewakili para teman-teman saya. Terima kasih semua. Bye-bye. See you on another episode. Bye-bye. Ciao, thank you. Grazie ragazzi. Salam dulu, salam.